sore ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan kembali memberikan kesempatan yang indah buat kita sekalian untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, bahkan segenap keberadaan kita untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mempersembahkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mohon supaya Tuhan yang menolong kita untuk beribadah, untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersaat teduh. Amin. Buat ibu-ibu yang memungkinkan untuk berdiri, saya mengajak kita berdiri untuk menaikkan pujian ini. Kini saatnya berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan sembah Dia, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita kembali mengulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah.
masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita berdoa di hadapan tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami datang menaikkan pujian syukur kami oleh karena jika kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami semuanya ada di hadirat-Mu. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sungguh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah roh Allah bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga sungguh kami boleh memuji menyembah Allah hanya di dalam roh dan kebenaran. Engkau Allah yang menguasai kami. Ketika kami juga hendak belajar firman Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, penginjil Heti, biarlah kami semuanya akan dituntun untuk dapat memahami firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami mulai seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Heti Marpaung. Untuk itu kita siapkan hati kita bagaikan tanah liat yang siap untuk dibentuk oleh Sang Penjunan. Mari kita berserah sepenuhnya dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan saat kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Ku tanah liat, Kau Penjunan. Bentuklah aku seturut-Mu. Ku mau menunggu pimpinan-Mu. Kehendak-Mu, oh, genapkanlah. Tilik hatiku, sucikanlah. Di hadapan-Mu ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak-Mu, oh, genapkanlah. Tolonglah aku yang berbeban. Dengan kuasa-Mu ku bersandar. Ku diselamatkan, ku ditebus. Kehendak-Mu, oh, genapkanlah. Pimpinlah aku
kepada Evangelis Hetty. Silahkan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai ibu-ibu semua lewat ibadah online Komisi Wanita pada sore hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami. Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kami. Engkau tahu air mata kami, Engkau tahu sukacita kami. Hari ini Tuhan, kami ikut bersama-sama dalam ibadah online Komisi Wanita. Tuhan yang tahu hati kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh menyelidiki hati kami, berbicara kepada hati kami, memberikan pertumbuhan iman kepada kami. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan, tolong hamba-Mu yang akan menguraikannya. Tuhan berbicara, Roh Kudus bekerja di rumah masing-masing, di mana ibu-ibu boleh mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46 saya bacakan untuk kita. Dengan judul di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dan berdoa kepadanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan di dalam Injil Lukas tadi. Ibu-ibu, pada tahun 1934 di stasiun kereta api Shibuya di Jepang dibangun sebuah patung yang menarik sekali. Ini bukan patung seorang pahlawan atau pemimpin besar, bukan. Tetapi patung seekor anjing. Saya belum pernah ke Jepang, mungkin ibu-ibu yang pernah ke Jepang atau pernah mendengar cerita dari keluarganya yang pernah pergi ke Jepang itu. Jadi di depan stasiun itu ada sebuah patung besar, yaitu patung seekor anjing. Anjing ini namanya Hachiko. Banyak orang yang tahu kisah patung ini ketika melihat patung seekor anjing ini. Memberi kesan bahwa seekor anjing ini adalah anjing yang setia. Kisahnya adalah seekor anjing yang senantiasa mengikuti tuannya keluar dari rumah, lalu berangkat ke stasiun terus-menerus begitu sampai satu hari tuannya sakit dan tuannya meninggal. Tetapi si anjing tetap dengan setia menunggu di stasiun kereta api Shibuya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang melihat patung anjing Hachiko, maka tahu bahwa ada kisah tuan dan anjing. Ada tuan yang begitu sayang kepada anjingnya dan ada anjing yang begitu setia kepada tuannya sampai anjing itu pun kemudian menutup mata. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau sekarang saya punya gambar Yesus bergumul di Taman Getsemani, yang mungkin gambar ini sudah umum sekali ibu-ibu lihat. Kalau kita melihat foto Taman Getsemani ini, kira-kira apa yang terlintas dalam benak kita ibu-ibu? Kisah apa yang bisa kita kenang dari Taman Getsemani ini? Oh ya, kisah Yesus bergumul di Taman Getsemani, betul sekali. Tapi peristiwa apa yang di dalamnya itu sehingga membuat kita ketika kita melihat Taman Getsemani dengan fotonya itu, yang kemudian dibuat dalam berbagai macam gambaran oleh para penafsir dan juga para pelukis itu. Kesan apa yang berbicara kepada kita, ibu-ibu sekalian? Kalau dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 tadi dikatakan bahwa Yesus pergi ke bukit, di bagian lain disebutkan itu sebuah taman. Itu bukan pertama kali. Seperti kebiasaannya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, yaitu Taman Getsemani. Jadi bukan pertama kali dia mengunjungi Taman Getsemani itu. Bukan pertama kali dia bergumul berdoa di Taman Getsemani itu. Bukan yang pertama. Tapi memang pergumulan terakhir ini begitu istimewa sekali. Ada satu kebiasaan Yesus pergi ke taman, ke bukit dan berdoa di sana. Dicatat pada beberapa Injil itu dia pergi ke sana pada saat dia selesai melayani. Dia melayani, memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan orang. Lalu kemudian di akhir pelayanannya dia menyendiri, menyingkir di taman sana dan berdoa. Pada saat orang banyak mencari dia, berbondong-bondong orang mencari dia. Lalu murid-muridnya bertanya, kemana Yesus? Dan Yesus ada di bukit itu, berdoa. Ia menyingkir ke bukit dan berdoa. Pernah juga diceritakan di dalam Injil bahwa pagi-pagi buta, ia keluar pergi berdoa di taman. Maka kita bisa menyimpulkan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Taman Getsemani memang menjadi tempat biasa Yesus berdoa dan bergumul di sana. Ibu-ibu, apa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani itu? Kenapa dia sering sekali berada di taman itu? Ibu ini adalah suatu relasi yang Yesus jalin dengan Bapaknya. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini adalah rencana Bapa untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Relasi ini tampak pada saat Yesus memperkenalkan siapa dirinya, siapa Bapaknya, karyanya, rencananya, perkataan-perkataan Allah itu disampaikan. Ia mengatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai gambaran Allah yang tak dilihat oleh manusia. Allah yang tidak bisa dirasakan oleh manusia hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka itu dirasakan ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Tapi di dalam kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, Bapa dan anak itu tidak pernah terpisah. Bapa dan anak itu selalu berelasi. Bapa dan anak itu satu kehendak, satu tujuan, satu karya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak pernah ada perpisahan. Tidak pernah ada perbedaan antara Bapa, kehendak Bapa dan kehendak anak. Kebiasaan Yesus pergi ke taman itu adalah relasi antara Bapa dan anak itu yang selalu bersama-sama. Kehendaknya yang satu, kehendaknya yang tunggal, yang harus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ada satu dorongan yang kuat yang membuat Yesus selalu pergi ke taman.
Di tengah-tengah kesibukan dia pelayanan, di tengah-tengah padatnya orang-orang yang harus dilayani, rumah-rumah ibadat dia harus mengajar, kumpulan orang-orang yang ada di mana-mana dia mengajar mereka. Bukan satu rutinitas, artinya bukan satu ritual. Yesus pergi ke taman itu bukan satu ritual. Oh ya udah sore ya, saya pergi ke taman. Oh ya pagi-pagi saya pergi ke taman berdoa. Bukan. Dia tidak terikat dengan waktu. Kapanpun dia menyingkir ke taman ketika ada satu dorongan yang kuat untuk mencari Bapaknya, untuk menyatukan kehendak, untuk menyatukan karya bersama-sama. Bukan rutinitas dia pergi ke taman itu. Tapi ada satu dorongan yang kuat untuk mencari Bapa, menyatukan kehendak Bapa supaya itu terjadi di bumi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kisah Taman Getsemani ini, kita tahu bahwa Yesus pergi ke taman itu adalah satu kebiasaan yang dia lakukan untuk mencari Bapaknya, bersekutu dengan Bapaknya, bukan rutinitas. Mari kita merenungkan sampai di sini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita punya kebiasaan seperti itu? Di tengah-tengah kesibukan, kepadatan waktu kita, apakah ada satu dorongan yang kuat untuk tekun bersekutu dengan Bapa kita dalam doa-doa kita? Tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, tapi ada satu dorongan yang kuat. Setiap saat saya rindu bersekutu dengan Bapa. Setiap saat saya harus menyamakan kehendak saya dengan kehendak Bapa. Tempatnya di mana? Di taman. Kalau Yesus itu di taman, kita di mana tempatnya? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dorongan yang kuat berelasi dengan Bapa. Bapa dan Yesus itu adalah satu. Itulah gambaran apa yang terjadi di Taman Getsemani. Bukan yang pertama kali dia pergi ke taman itu. Bukan yang pertama kali dia bergumul di Taman Getsemani. Walaupun puncak pergumulannya nanti kita lihat memang di Taman Getsemani. Selanjutnya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di Taman Getsemani itu bukan bicara soal adanya persekutuan antara Bapa dan Anak, tetapi terjadi peperangan, pergumulan. Itu terjadi setiap saat ketika Yesus pergi ke Taman Getsemani itu. Ada peperangan, pergumulan antara keinginan pribadi dengan kehendak Bapa. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-42. Saya bacakan ayat 42 dan ayat 41 dan ayat 42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ada satu peperangan yang begitu kuat. Bapa, bukanlah kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini pergumulan yang begitu berat sekali. Pergumulan keinginan pribadi dengan kehendak Allah. Biarlah rencana Allah, kehendak Tuhan itu yang terjadi. Itulah pergumulan terakhir di Taman Getsemani itu. Jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ibu-ibu mencocokkan keinginan itu kan gak gampang ya. Saya ambil contoh. Biasanya kalau saya keluar dengan teman-teman gitu ya, biasa dengan anak-anak pemuda ada waktu nongkrong-nongkrong gitu ya, ngobrol-ngobrol, dengar-dengar mereka curhat ya. Dulu sebelum pandemi gitu, pandemi ini ya susah sekali untuk kumpul-kumpul begitu ya. Kalau kita mau janjian, oh ya di mana Kak gitu. Pertama pengen makan apa? Pengen makan coto deh, anggaplah coto ya. Pengen makan coto. Coto kan di Makassar banyak. Mau pilih coto yang mana? Masing-masing punya selera gitu ya. Oke, udah dapet. Pengen makan apa? Makan coto.
Dipilih dulu makanan. Sekarang kita pilih apa? Lokasinya di mana contohnya? Oh, saya suka yang di sini, saya suka di Tinggi Mai, saya suka Jalan Ranggong, saya suka Jalan Hasanuddin, saya suka jalan di Ponorogo gitu ya. Banyak tempat. Di mana? Mencocokkan. Soal coto aja tuh repot sekali. Soal perut aja repot nyocokinya. Coba ibu-ibu biasa masak tiap hari kan ya. Suami pengen masak apa? Oh, lokong maunya makan itu ikan palu mara. Terus anak pengen mau ayam goreng deh, mau itu dong, mau chow mein dong. Itu mencocokkan satu rumah itu seleranya tuh kehendak siapa yang jadi ya. Tadi siang ibu-ibu masak itu keinginan siapa itu? Lokong punya keinginan atau anak-anak punya keinginan? Siapa? Keinginan siapa itu? Susah sekali bukan mencocokkan keinginan saya dengan keinginan orang lain. Itu susah, repot sekali. Nah, bayangkan ketika Yesus bergumul itu menyamakan keinginan Bapa dan keinginannya. Setelah Yesus 3,5 tahun bersama-sama dengan umat manusia di dunia ini, ia melihat pergumulan manusia itu. Dia merasakan kesusahan manusia itu. Dia melihat betapa menderitanya manusia ini karena dosa. Rencana Allah dosa harus diselesaikan. 3,5 tahun bersama dengan umat manusia di dunia ini, tugas Yesus satu adalah menyelesaikan perkara dosa. Menyelesaikan masalah keselamatan. Allah menetapkan caranya. Harus ada yang dikorbankan sebagai penebusan atas dosa. Yesus tahu itu. Tapi pada saat tugas itu harus ditunaikan, disitulah kegetiran pergumulan itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Yesus itu adalah Allah ya. Dia sanggup menahan segala penderitaan. Dia kan Allah ya, walaupun dia mengambil rupa seorang manusia, tapi pribadinya adalah Allah yang sejati. Apakah dia tidak sanggup menahan penderitaan itu sehingga dia berkata bahwa jikalau boleh cawan itu lalu daripadaku. Penderitaan itu kalau boleh lalu daripadaku. Cawan itu biasanya tuh digambarkan dalam perjanjian lama itu seperti cawan murka. Ya, cawan itu ibarat satu tumpahan murka Allah. Ya, murka Allah yang besar itu. Kalau ibu-ibu membaca di dalam kisah Yeremia pasal 7, lalu Yeremia pasal 10, itu dijelaskan bahwa bangsa-bangsa itu tidak tahan terhadap murka Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan murka Allah. Jadi pergumulan Yesus di Taman Getsemani itu adalah murka Allah harus dinyatakan, dan siapa yang dapat tahan terhadap murka itu? Murka itu ditanggungkan kepada Yesus. Dan tugas dosa, menyelesaikan dosa itu harus diselesaikan di kayu salib. Tidak ada jalan lain. Supaya manusia bisa berdamai dengan Allah. Supaya manusia bisa memperoleh keselamatan. Supaya manusia bisa berseru Bapa kepada Allah kita di sorga. Tapi murka itu harus ditanggung oleh Yesus. Itulah yang membuat Yesus merasa bahwa murka itu terlalu besar terhadap dunia ini. Tapi itu harus dinyatakan, harus ditumpahkan. Maka pergumulan Yesus pada waktu itu adalah pergumulan menanggung murka Allah yang berat itu. Sebagai manusia tentu itu tidak sanggup untuk ditanggung. Kita melihat selanjutnya bagaimana Yesus dihukum, dicaci maki, dicambuk. Itu penderitaan fisik manusia. Dan itu penderitaan yang sangat berat, tidak ada hukuman yang lebih berat di dunia pada waktu itu selain hukuman itu. Tapi pergumulan yang lain juga adalah ketika Yesus harus terpisah dengan Bapa. Yang selama ini dia selalu bersama-sama dengan Bapaknya. Tapi karena dosa itu harus ditimpakan kepada dia, maka dia tidak bisa lagi bersatu dengan Bapaknya sampai pada waktunya. Maka ada teriakan di kayu salib itu kan, Eloi, Eloi, lama sabatani.
"Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Memang, karena dosa itu tidak membuat Allah bisa bersatu. Tapi dosa itu harus diselesaikan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pergumulan di Getsemani adalah pergumulan yang sangat berat karena bicara soal kehendak Bapa yang harus terjadi. Murka itu harus diterima. Hukuman itu tidak bisa lagi dielakkan. Yesus harus menanggungnya untuk kita. Bangsa-bangsa tidak pernah tahan terhadap murka Allah. Tidak seorang pun bisa tahan terhadap murka Allah. Tapi Yesus menerima itu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia menerima cawan murka Allah itu. Maka pergumulan di Getsemani itu, sampai peluh itu seperti tetesan darah, adalah pergumulan menerima kehendak Allah, keputusan Allah. Murka itu harus dijatuhkan kepada Yesus. Murka itu ditanggung oleh Yesus. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kisah di Taman Getsemani, maka kita ingat ada seorang pribadi yang bergumul begitu berat sekali untuk menanggung hukuman kita. Dia rela menanggung itu supaya kita bisa bersatu dengan Bapa kita. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Maka jangan anggap murahan pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Dalam masa-masa menjelang memperingati hari kematian Tuhan ini, mari kita bergumul. Kita bersyukur, Tuhan, Kau telah mati untuk saya. Tuhan, bersyukur ada pergumulan di Getsemani itu yang Yesus mengambil keputusan, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, bukan kehendak-Ku. Jangan anggap pergumulan itu adalah pergumulan murahan. Jangan anggap pengorbanan Yesus di kayu salib itu biasa saja. Tapi mari kita hayati sehingga setiap langkah hidup kita itu adalah langkah hidup yang begitu gentar sekali. Gentar karena apa? Karena langkah kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita yang akan kita jalani, yang kita jalani ini bukanlah hidup yang sembrono lagi. Karena ada Tuhan yang telah menyelesaikan hutang dosa kita. Hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang bisa kita pertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima anugerah Tuhan. Itulah pergumulan di Taman Getsemani. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam pergumulan pribadi kita. Seringkali kita berada dalam pergumulan yang berat, bukan? Seringkali kita berlutut dengan setia dalam hari-hari kita. Kita tidak sanggup lagi mengatasinya dan kita hanya punya lutut yang bisa menguatkan kita di dalam doa-doa kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya boleh tanya. Kita sering kali bergumul berat dalam doa-doa kita ini. Bukankah agar kehendak kita yang jadi? Keinginan kita yang terlaksana. Kita ngotot di dalam doa-doa kita. Mohon Tuhan memberikan jawaban yang kita inginkan. Mohon Tuhan semua yang saya utarakan di hadapan Tuhan itu saya terima. Pernahkah kita bergumul sampai dengan peluh, dengan tetesan air mata, dengan ratapan kita, seruan kita kepada Tuhan. Seperti seruan Yesus di Getsemani itu. Jangan kehendakku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Bukankah itu juga di dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pergumulan di Taman Getsemani ini, mari kita merefleksikan buat kita. Sampai seberapa rela kita kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Apa kita masih ngotot bahwa keinginan kita yang harus Tuhan penuhi,
Kalau Tuhan memberikan rencana yang lain, Tuhan memberikan jawaban yang lain, apakah kita rela menerimanya itu? Melewati itu bukan mudah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Bergumul, terus bergumul, terus bergumul. Sampai pada akhirnya kita rela, ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Itulah pergumulan di Taman Getsemani. Kalimat itulah yang membawa kita menerima keselamatan. Kehendak-Mu lah yang jadi. Murka Allah dinyatakan. Yesus menanggung murka Allah. Kita diampuni, kita ditebus, kita memperoleh keselamatan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang wanita yang mungkin kita tidak terlalu kenal. Kita lebih kenal suaminya. Wanita ini bernama Katrina Van Bora. Katrina Van Bora adalah seorang istri dari Bapak Gereja, Bapak Reformator, yaitu Martin Luther. Pergumulannya mendampingi seorang suami adalah pergumulan yang berat. Suami waktu itu melakukan pemberontakan terhadap protes atau berontak terhadap pimpinan Gereja Katolik. Tentu dia bisa merasakan bagaimana penderitaan sebagai istri suaminya yang kemudian maju sebagai leader di depan untuk melakukan reformasi terhadap Gereja Katolik. Itu satu pergumulan yang berat yang dialami oleh Katrina Van Bora. Namun keluarga ini tidak luput dari pergumulan pribadi keluarga. Anak kedua dari Martin Luther dan juga Katrina Van Bora itu meninggal ketika usianya 10 bulan. Meninggal anaknya, anak kedua mereka. Anak ketiga mereka juga meninggal pada usia 13 tahun. Begitu berat sekali pergumulannya sebagai seorang istri tokoh reformator begitu ya. Hatinya sedih, hatinya hancur, kehilangan anak kedua, kehilangan anak ketiga, suami dalam perjuangan yang besar, perjuangan yang berat. Ditambah lagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada tahun 1346 sampai 1353 itu terjadi wabah yang begitu mengerikan di Eropa yang dikenal dengan Black Death. Banyak beberapa orang yang kemudian menilik kembali peristiwa Black Death itu ketika kita berhadapan dengan pandemi pada saat ini. Ada banyak kemiripan peristiwa pada waktu itu di Eropa dengan peristiwa Black Death itu. Manusia itu begitu cepat sekali terpapar penyakit dan kemudian satu demi satu meninggal, satu demi satu meninggal. Nah, Katrina Van Bora berada dalam pergumulan yang seperti itu. Di tengah-tengah suaminya harus melayani, kemudian penderitaan yang begitu berat dialami oleh masyarakat pada waktu itu. Dalam masa pandemi Black Death itu ia bergumul dengan begitu berat sekali. Di tengah-tengah pergumulannya dia menyaksikan imannya yang mengatakan, aku akan tetap menempel erat pada Kristus seperti mantel yang bergantung pada kaitannya. Ibu-ibu, kita nggak biasa pakai mantel ya, tapi orang di Eropa itu yang punya 4 musim itu di tiap rumah mereka itu biasa ada cantolan untuk mantel ya. Jadi keluar rumah pakai mantel, lalu kemudian masuk rumah mantelnya dilepas lalu dicantolin. Nah, di tengah-tengah pergumulan, kehilangan anak kedua, kehilangan anak ketiga, masa pandemi Black Death waktu itu, kemudian suami yang terus berjuang melayani di tengah-tengah reformasi gereja waktu itu, dia mengatakan bahwa aku tetap melekat erat pada Kristus seperti mantel yang tergantung pada kaitannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Dia tidak akan pernah berhenti mengikut Tuhan. Sekalipun pergumulannya begitu berat. Apa yang Tuhan kehendaki terjadi bagi keluarganya, dia menerimanya. Itu tidak akan pernah merubah komitmennya mengikut Tuhan. Dalam pergumulan pandemi Black Death itu kemudian dia mengasingkan diri
mengalami kecelakaan dan setelah itu dia meninggal 3 bulan kemudian di usia 53 tahun. Ibu-ibu bisa membaca kisahnya Katrina Van Bora. Adalah seorang wanita yang berdiri teguh dalam pergumulan-pergumulannya yang berat. Dan di dalam pergumulan itu dia tetap melekat kepada Bapaknya. Dan berkata bahwa aku tidak akan pernah terpisah dari Bapakku. Akan menempel terus dengan Kristus penyelamatnya. Dan Tuhan menyatakan kehendak dengan pergumulan-pergumulan yang berat itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang mengingat peristiwa Jumat Agung, ingatlah kisah Getsemani, Yesus yang bergumul supaya kehendak Bapa nyata dan kita menerima berkat dari pergumulan itu, keselamatan kita terima. Di Getsemani itu bukan pergumulan Yesus yang pertama. Berkali-kali dia bergumul di sana supaya kehendak Bapa yang jadi. Katrina Van Bora dalam pergumulan hidupnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bergumul berat dalam kehidupannya, tapi tetap melekatkan diri dengan Bapaknya. Kehendak Tuhan yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, dia tidak ingin terpisah dari Kristus. Bagaimana kita menjalani pergumulan hidup kita? Apakah kita ngotot supaya kehendak kita yang jadi? Atau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam pergumulan hidup ini. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, jikalau kami menyelami pergumulan di Taman Getsemani itu, Tuhan terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Kehendak Bapa yang jadi itulah yang menyelamatkan kami. Sehingga kami lepas dari hukuman dosa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah iman kami kepadamu tidak pernah goyah. Dalam kesulitan apapun, kami tetap mengikut Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kami. Kami berseru supaya kehendak Tuhan saja yang jadi. Karena kami tidak tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Engkau lebih tahu ya Tuhan. Dan Engkau merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Tolong kami ya Bapa. Hamba berdoa untuk semua ibu-ibu di dalam pergumulan masa-masa sulit ini. Engkau lawatlah ya Tuhan. Engkau hadir di dalam tetesan air mata mereka. Dalam doa-doa mereka Engkau menopang mereka ya Tuhan. Kuatkan iman mereka. Dalam pergumulan menerima kehendak Tuhan bagi kehidupan pribadi, bagi kehidupan keluarga. Tuhan yang menopang memberikan penghiburan pertolongan. Tolonglah ya Tuhan, berkatilah semua ibu-ibu Komisi Wanita GKI kami. Berikan pertumbuhan rohani, berikan kekuatan iman, berikan ketabahan menghadapi pergumulan apapun di dalam hidup ini. Ini doa kami Bapa, dengarlah seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu semuanya. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Hetty Marpaung. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita semakin dikuatkan dan iman kita akan semakin bertumbuh. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar masing-masing. Atau boleh juga diantar di gereja, masukkan di sampul, kemudian ditulis khusus, persembahan khusus untuk Komisi Wanita. Nah, mari kita puji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus.
Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu menyenangkan-Mu, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami tetap ada hingga saat ini, menikmati anugerah demi anugerah daripada Tuhan, berkat-berkat yang berlimpah. Meskipun kadang-kadang kami menghadapi berbagai persoalan, tapi di dalamnya tangan Tuhan senantiasa menopang kami, sehingga ada kekuatan dan juga kami senantiasa beroleh kelegaan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati, kuduskan persembahan kami pada saat ini. Boleh dipakai bagi pelayanan secara khusus di Komisi Wanita GKI Makassar. Terpujilah Engkau sumber berkat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah komisi pada sore hari ini. Evangelis Eva akan memimpin kita dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Kepada Evangelis Eva kami persilahkan. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita berdoa syafaat, saya akan menyerahkan kepada Ibu Kartini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang masih memberi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini, saya mewakili badan pengurus dan anggota Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Penginjil Jeffrey D, yang sudah melayani jemaatnya di GKI Makassar, yang sudah 3 tahun. Terkhusus juga sudah melayani di Komisi Wanita sebagai pemain musik di dalam KOR Komisi Wanita. Pada akhir bulan Maret 2021, hambanya, Penginjil Jeffrey, akan mengakhiri pelayanan di GKI Makassar dan akan melanjutkan pelayanannya di Kalimantan. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan selama ini, mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pelayanannya dan masa depan keluarga contoh Jeffrey dimanapun Tuhan tempatkan, dan tetap setia melayaninya dimanapun berada. Di sini ada sedikit ucapan tanda kasih dari Komisi Wanita, kiranya boleh diterimanya. Terima kasih Tante Jeffrey.
Ya, salam, selamat sore ibu-ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan pelayanan kepada saya di gereja GKI Jemaat Makassar, khususnya di komisi wanita, baik di pelayanan musik, kurang lebih 3 tahun. Berterima kasih juga atas dukungan, doa, perhatian ibu-ibu kepada saya. Dan saya tidak bisa membalas satu persatu kebaikan ibu-ibu, tapi saya hanya bisa membalas dengan doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan ibu-ibu semua dan rencana ke depan diberkati Tuhan. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal kepada ibu-ibu di gereja GKI Jemaat Makassar ini, dan ada banyak yang saya belajar selama saya pelayanan di gereja GKI Jemaat Makassar. Jujur saya akui jemaat GKI sangat baik, ramah, perhatian kepada hamba-hamba Tuhan. Saya tidak akan lupa kebaikan Bapak Ibu, baik di komisi wanita, selalu saya ingat. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya juga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila selama saya pelayanan di gereja GKI Jemaat Makassar, tentunya ada kesalahan baik lewat perkataan maupun perbuatan saya yang tidak berkenan di hati ibu-ibu. Jadi dalam kesempatan yang indah ini, saya meminta maaf kepada ibu-ibu, secara khusus di komisi wanita. Izinkan saya juga menyampaikan pesan saya kepada ibu-ibu. Tetaplah setia di dalam Tuhan dan jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Kiranya Dialah sumber dari segala sesuatu yang ada selamanya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibu-ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam komisi wanita walaupun secara tua. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami melalui setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di mana di tengah-tengah kami Tuhan telah hadirkan penginjil Jeffrey D bersama-sama untuk melayani di gereja ini, dan pada bulan yang akan datang anakmu ini akan kembali ke Kalimantan untuk melayani di sana. Tuhan, kami bersyukur keberadaannya boleh membantu kami di dalam pelayanan untuk kemajuan di komisi wanita di bidang musik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan kehidupan dari penginjil Jeffrey bersama dengan istri. Biarlah Tuhan pakai dia di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya di Kalimantan. Tuhan juga memberkati untuk persiapan-persiapan selama ia akan berangkat ke Kalimantan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, beri perlindungan-Mu selama dalam perjalanan untuk kembali ke Kalimantan ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga menolong akan anakmu ini di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Engkau terus memimpin supaya dia boleh memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan penginjil Jeffrey D ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap badan pengurus dari komisi wanita. Tuhan, Engkau memberkati akan setiap mereka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan hikmat untuk boleh mengembangkan akan pelayanan di komisi wanita ini.
Tuhan, Engkau juga memberikan kepada mereka hati yang senantiasa bersandar kepada Tuhan, karena yang empunya pelayanan adalah Tuhan, dan mereka Tuhan panggil untuk melayani di mana Tuhan percayakan kepada mereka untuk mengembangkan di komisi wanita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan akan kesehatan setiap badan pengurus, terlebih secara khusus kerohaniannya. Tuhan berkati supaya mereka boleh semakin hari semakin lebih dalam di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk anggota dari komisi wanita, kiranya Tuhan juga Engkau memberkati akan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah di dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh mereka, mereka boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang empunya akan pengharapan, dan di mana Tuhan pengharapan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap ibu-ibu di dalam menghadapi pergumulan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka boleh senantiasa untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Mereka boleh semakin giat di dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka semakin sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau di dalam kuasa dan kebangkitan-Mu, supaya mereka boleh melihat akan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk kegiatan dari gereja kami, di mana akan diadakan Jumat Agung dan juga Paskah. Tuhan, biarlah Engkau memimpin akan acara ini. Kami rindu Tuhan, Engkau terus mengingatkan akan setiap jemaat Tuhan GKI Sulsel, Jemaat Makassar, untuk boleh mengingat akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dan terlebih di mana Tuhan sudah bangkit menang atas kuasa maut, dan Tuhan telah membebaskan kami, anak-anak-Mu ini dari dosa, dan biarlah kami boleh menghargai akan setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, untuk kami pergi memberitakan tentang kematian dan kebangkitan-Mu dan kemenangan-Mu atas maut, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon anugerah-Mu bagi bangsa ini Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin, biarlah Tuhan memakai akan setiap mereka, Tuhan berikan hikmat di dalam mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di negara kami ini. Tuhan, bagi mereka yang berniat untuk melakukan segala kejahatan, mari Tuhan Engkau jamah akan hati mereka, supaya mereka berbalik dan mereka boleh melihat kembali bahwa mereka menjadi pemimpin itu adalah satu panggilan untuk boleh melayani masyarakat yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan juga untuk pergumulan bangsa kami, terkhusus selama pandemi ini, untuk proses pemberian vaksin yang sampai saat ini masih diselenggarakan. Mohon Tuhan Engkau memberkati, biarlah banyak masyarakat Indonesia boleh menyadari untuk memberi diri divaksin, karena memang mereka memerlukan akan vaksin ini sebagai pertahanan akan tubuh mereka, sehingga mereka tidak menulari atau tertular dengan virus corona ini. Tuhan Engkau berkati para petugas medis, dinas kesehatan untuk membantu di dalam proses pemberian vaksin ini. Mereka Tuhan kuatkan, berikan kesehatan buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam bangsa kami.
Engkau tahu dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat bangsa kami, sehingga setiap apapun yang terjadi dalam bangsa kami, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, saya undang kita semuanya berdiri. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati.